Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 30 Januari 2025. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas saham-saham yang sedang hot dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Seperti kita ketahui, di tahun 2022 lalu, mata kita investor retail terpaksa ditutup di jam market, di mana kita tidak diizinkan untuk membaca pergerakan bandar yang sedang mempermainkan harga saham di jam market. Tapi puji Tuhan ketika market tutup mata kita dibuka, dan karena sekarang mata kita sudah dibuka, mari kita analisa pergerakan saham-saham bandar yang sedang hot dalam seminggu terakhir ini. Kita akan bahas pergerakan saham BBCA dan apa yang dilakukan bandar BBCA beberapa hari terakhir ini. Juga kita akan membahas pergerakan saham Ratu, bandar IPO-nya juga mulai beraksi banyak hari ini, ada saham CBDK dan beberapa saham lainnya. Oke, langsung aja mari kita mulai. Sebelumnya kita tentunya akan membahas kondisi market terkini dulu. Jadi IHSG hari ini turun 1,29%, cukup besar, dan ini adalah hari pertama setelah libur panjang Chinese New Year di Indonesia. Dan di masa libur panjang, bursa dunia merah mengalami koreksi, terutama saham-saham teknologi yang disebabkan karena efek dari launching aplikasi AI DeepSeek dari China yang memang menggegerkan seluruh Amerika, terutama membuat bursa Nasdaq merah seperti ini Chinese New Year, dan hal ini tentunya berdampak sangat besar dan bisa berdampak cukup panjang di bursa Amerika sana, karena ya Anda bisa ikuti sendirilah cerita DeepSeek ini, Anda bisa research sendiri bagi yang belum tahu. Tapi di awal perdagangan pagi ini kami sudah memberikan pembahasan di channel Telegram kami bahwa bursa Indonesia tidak perlu khawatir akan efek dari kemunculan DeepSeek ini, karena ketika Nvidia lagi heboh-hebohnya waktu kami mengatakan bahwa teknologi AI bagi bandar Nvidia itu cuma kecap yang dijadikan bahan jualan mereka. Amerika meng-highlight AI bahwa ini teknologi masa depan, Amerika terdepan dan lain-lain. Cari duitnya gimana? AI belum menguntungkan, ChatGPT belum menguntungkan, semua itu belum menguntungkan. Mereka cari duitnya dari jualan saham. Itu sesuatu yang wajar. Mereka jualan saham dengan kecap AI. Ketika DeepSeek muncul, seakan-akan kecap yang mereka tawarkan selama ini yang membuat para fundamentalis saja berani beli saham Nvidia, saham Microsoft dan lain-lain, kecapnya seakan-akan jadi hambar, jadi nggak manis lagi, jadi nggak menarik lagi. Karena efek DeepSeek ini yang membuat tentunya ada kepanikan, ada kekacauan di bursa Amerika. Dan kalau Anda ikuti pembahasan hari ini, para analis-analis, komentator saham, dan pakar-pakar di Amerika sekarang ramai-ramai menyanggah, mengatakan kelicikan, intinya menjelek-jelekan DeepSeek supaya kecapnya bisa dipakai lagi. Buat apa? Buat jualan saham. Karena it's not about AI ya, karena AI kalau memang goalnya menghadirkan AI buat dunia, adanya DeepSeek akan membuat AI semakin bertumbuh, semakin besar, semakin accessible, kehidupan manusia mungkin akan semakin mudah ke depannya karena adanya AI. Kalau tujuannya AI, jelas tujuannya bukan AI. AI hanyalah kecap untuk jualan saham. Kalau mereka nggak bisa jualan saham di harga tinggi lagi karena DeepSeek, tentunya DeepSeek akan diserang habis-habisan. Udah ada serangan hackers dan lain-lain dari DeepSeek ini sejak kemunculannya seminggu terakhir. Tapi Indonesia, di sisi lain, Indonesia itu nggak jualan kecap AI. Setahu saya nggak ada satupun bandar saham di Indonesia yang jualan sahamnya di harga tinggi, menggoreng sahamnya dengan jualan AI. Ini teknologi AI dan lain-lain nggak ada. Indonesia belum sampai ke fase kecap AI, masih kecap batu bara, kecap fundamental bagus, kecap dividen dan hal-hal alasan-alasan kecap energi terbarukan, energi bersih. Baru sampai situ kecap-kecap yang digunakan oleh bandar di Indonesia untuk jualan sahamnya. Kembali lagi, semuanya kecap. Bursa saham, kecap adalah sesuatu yang sangat esensial untuk keuntungan bandar di bursa saham, untuk mereka mengconvince para pahlawan bursa menjual sahamnya. Jadi kami katakan di Indonesia nggak ada kecap AI, nggak usah khawatir. Tapi kenyataannya hari ini IHSG turun juga.
Turun juga dan IHSG turun dalam dan kembali ke level 7.073 dalam perdagangan hari ini setelah sempat rebound. 3 hari terakhir IHSG mengalami koreksi. Sepanjang perdagangan di channel Telegram kami juga sudah membahas bahwa ini jelas-jelas bukan karena DeepSeek, karena justru saham teknologi yang sedang hot dalam beberapa minggu terakhir ini, saham WiFi malah digoreng naik hampir 20%. Kenapa? Karena bandar WiFi juga nggak jualan kecap AI, jadi bisa digoreng aja karena kecapnya bukan kecap AI yang lagi dalam bahaya. Jadi saham teknologi malah terbang tinggi, sementara saham-saham tipe fundamental, saham-saham fundamental bagus, saham-saham perbankan besar yang justru mengalami koreksi besar pada perdagangan hari ini. Dan keraguan kita, kecurigaan kita terbukti ketika market tutup. Ini market report hari ini di mana IHSG mengalami penurunan minus 0,129% dimotori oleh pembelian investor lokal sebanyak 881 miliar. Dan saham-saham yang paling banyak dibeli investor lokal tentunya yang menyebabkan kejatuhan IHSG adalah BBCA, BBRI, ASII, Tepia, dan Antam. Ini 5 saham yang menjadi penyebab kejatuhan IHSG hari ini karena diborong oleh para investor lokal, para pahlawan bursa. Seperti itu. Dan jadi ternyata kejatuhan IHSG hari ini sama dengan kejatuhan IHSG hari Jumat sebelum libur disebabkan karena aksi panik buying investor lokal. Selama berbulan-bulan kami mengatakan kalau investor lokal panik buying, IHSG hancur. Kayak gitu, dan sayangnya itu terjadi lagi. Jadi harapan kita ini segera berakhir ya. Seperti itu. Dan saham-saham yang menyebabkan kejatuhan IHSG salah satunya adalah BBCA. BBCA hari ini turun 2,1% dan ini saham yang dibandari bandar asing. BBCA, terus kenapa BBCA menyebabkan kejatuhan? Karena sebelum libur keluar berita di mana BBCA ini kinerja keuangannya luar biasa besar, luar biasa bagus. Laba bersihnya tumbuh double digit. NIM-nya turun, ini Anda bisa baca. Pemberian kredit, penyaluran kredit ke masyarakatnya meningkat. Kredit bermasalah NPL-nya menurun, tapi harga sahamnya juga turun. Kenapa? Karena ya seperti juga yang terjadi hari ini, harga saham BBCA turun karena berita-berita ini menjadi trigger buat investor lokal membeli BBCA. Ketika berita ini keluar, kami mengatakan di Telegram, di Instagram kami mengatakan ini adalah opportunity buat para investor lokal menjual saham BBCA ke investor asing di harga murah. Mumpung kinerja BBCA bagus. Itu pembahasan. Jadi waktunya nih investor lokal jual ke asing di harga murah. Kan labanya double digit. Nggak banyak bank-bank terbesar di satu negara bisa pertumbuhan laba bersihnya double digit, itu nggak banyak di dunia. BBCA bisa. Jadi tentunya ini menarik bagi investor asing. Harga BBCA lagi terkoreksi. Ini menarik buat investor asing. NIM-nya naik, pemberian kreditnya naik, NPL-nya turun. Semuanya sangat menarik buat investor asing. Tapi untuk investor asing masuk, ya lokal harus jualan. Saya nggak mau mengulang kata-kata men-trigger kemarahan mengatakan lokal harus cut loss. Oke deh, kita nggak usah ngomong cut loss. Tapi please jual saham Anda ke investor asing supaya investor asing bisa masuk, saya bisa masuk, dan harga saham BBCA bisa digoreng lagi sesuai dengan fundamentalnya. Toh para fundamentalis yang sekarang nyangkut di BBCA kan pengen harga BBCA terbang kan? Itu kan bergerak sesuai fundamental. Ya caranya cuma satu, jual saham Anda ke investor asing. Sayangnya bukan itu yang menjadi kenyataan. Hari ini BBCA malah diborong, bukan masuk top foreign buy tapi masuknya ke top local buy. Artinya asingnya jualan, ya harganya hancur. Seperti itu. Dan kita lihat ini grafik dari analisa Foreign Flow 2.0, penjualan Foreign & Co semakin besar dilihat 2 hari ini pasca rilis keuangan. Foreign & Co grafik yang pink ini semakin besar. Pahlawan bursa panik buying, Anda lihat ini pergerakan pahlawan bursa, pembelian investor retail, pahlawan bursa di BBCA juga panik buying pasca rilis laporan keuangan. Dan kalau Anda lihat indikatornya ini perfect, kondisi saham yang buruk di mana harga di sini, foreign flow yang titik-titik ini, Foreign & Co yang pink, dan korban flow semua berada di level terendahnya.
Anda kalau ikut workshop Forinfo diajarkan ini indikasi yang sangat buruk karena semuanya kalau istilah saya dulu ini penurunan yang sehat. Artinya apa? Bisa turun terus kalau ini terus terjadi. Kalau pahlawan bursa terus beli, harga BBCA turun terus. Kalau foreign flow terus jualan, harga foreign terus jualan, turun terus. Foreign and co terus jualan, artinya ini turun terus. Yang pinknya ini terus turun, harga BBCA turun terus. Sampai mana? Sampai manapun. Sekarang di 9.100. Sampai 8.000, kalau masih gini terus, masih turun. Masih turun. Saya nggak usah panjangin lagi, menunjukkan buktinya, nggak percaya silahkan. Sudah ratusan kali menunjukkan buktinya. Kalau nggak percaya, good. Anda mau terus beli, good, silahkan. Anda yang akan menyebabkan BBCA terus turun. Seperti itu. Kalau kita pakai analisa bandarmologi, pergerakan bandar hari ini kita lihat YU jualan BBCA 474.000 lot, AK 166.000 lot, BB73, ZP 51. Ini broker-broker andalan investor asing yang dipakai untuk menjatuhkan saham BBCA hari ini. Dan di sisi lain, jadi bandar melakukan massive distribution hari ini. KZ dan BK jadi top buyer hari ini. Tujuan KZ dan BK ini mengantarkan para pahlawan bursa ke tempat pembantaian. Seringkali pahlawan bursa itu kalau nggak dianterin dia nggak berani. Jadi hari ini BK dan KZ itu bantu nganterin. Yuk saya anterin ke sini, ditaruh di tempatnya untuk diguyur sama YU, AK, BB, dan ZP. Tentunya barang yang dipakai barang yang dipakai ngeguyur lebih banyak dari barang yang dipakai untuk mengantarkan. Modal nganterin tentunya nggak bisa lebih banyak kan daripada modal yang dipakai untuk ngeguyur seperti itu. Kita lihat di sisi setelah KZ dan BK, para pahlawan bursa terus mulai secara aktif memborong saham BBCA yang menyebabkan kejatuhannya. Jadi terlihat aksi panik buying pahlawan bursa itu masih terus terjadi, terutama karena laporan keuangannya. Jadi harapan kita tentunya kondisi ini segera berakhir karena opportunity masih ada. Menurut saya momentum laporan keuangan BBCA yang baru rilis, kinerja yang luar biasa, profit yang double digit masih ada. Tinggal investor lokal lah yang sekarang sekarang pegang kendali. Kalau investor lokal mau jualan saham BBCA di harga 9.150, di harga 9.000, tentunya itu sangat baik buat investor asing. Kalau investor asing beli banyak di 9.000, sooner or later harga saham BBCA akan digoreng. Amin. Jadi itu yang kita tunggu. Saya sebagai pengikut asing itu yang kita tunggu, itu yang saya harapkan. Oke, sekarang saham WIFI, ini saham teknologi yang tentunya bandarnya nggak kenal AI, harga sahamnya naik 25%. Saham WIFI ini kalau kita lihat AI-nya kita googling keluar bahwa saham ini baru dibeli oleh adiknya Pak Prabowo. Jadi setelah dibeli harga sahamnya naik. Kita nggak ngerti dibeli buat apa hubungannya sama pemerintah, apa hubungannya sama keluarga Prabowo. Yang pasti harga sahamnya sudah naik secara luar biasa. Di sini kita lihat beberapa hari lalu harganya masih 400-an, sekarang udah 1.200-an. Jadi ini indikator yang sangat baik untuk saham WIFI ini. Dan kalau kita pelajari secara bandarmologi dalam periode ini, di mana harganya stagnan, ini analisa pergerakan bandarnya. Kalau dianalisa di sini bandarnya akumulasi, jadi event harganya udah tinggi, bandarnya masih akumulasi, dan retailnya jualan melakukan profit taking. Retail kalau di sini saya nggak bisa bilang retailnya cut loss karena di atas, tapi retailnya profit taking. Setelah retailnya profit taking di sini, hari ini harga sahamnya digoreng lagi, bandar akumulasi besar. Kalau kita lihat di sini CCCP, GRBK yang borong, bandarnya akumulasi besar di kenaikan harga ini, dan retailnya kita lihat ada XL, ada SQ, XC, NI retailnya jualan besar-besaran pada perdagangan hari ini kalau Anda analisa bandarmologinya. Jadi indikasi yang bagus juga buat WIFI. Kita belum tahu ini perusahaannya mau dijadiin apa, mau gimana, tapi harapan kita tentunya harga sahamnya bisa dinaikkan terus. Dan harusnya sih kalau yang pemiliknya adik Pak Prabowo para oknum-oknum fundamentalis nggak berani mensuspend atau meng-FCA-kan saham ini. Amin. Itu. Lanjut, saham menarik hari ini adalah saham Ratu. Saham Ratu ini harga sahamnya naik 4,9% hari ini, dan ini sahamnya di bandar IPO. Dan di saham Ratu ini lahir seorang jagoan baru di BEI. Jadi selama ini jagoan, kita tahu lah influencer yang
dieluk-elukan, diidolakan para trader-trader, influencer mengaku trader yang muncul di sosmed yang diidolakan oleh para investor bursa, para investor retail, para pahlawan bursa. Sekarang ada sosok baru yang menarik, namanya Alexandra Sinta Wahyu Dewanti. Jadi beliau ini dia untung besar di saham Ratu, di mana beliau beli di harga ini, di sini ini beritanya, tanggal 13 Januari beli di harga 2.500 saham Ratu, dan hanya dalam waktu 9 hari atau berapa hari bursa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanya 9 hari 9 hari ini plus udah termasuk suspend beliau sudah untung. Tadinya jualan 500 juta, ini dapat duit 900 juta. Berarti beliau udah belinya 500 juta, untung 900 juta. Di sini aja beliau udah untung 400 juta dalam 9 hari. Jadi jelas ini trader papan atas, trader kawakan. Saya nggak ingat mungkin pernah, tapi saya nggak ingat kapan terakhir saya untung 400 juta dalam 9 hari. Ini sosok yang masih baru, seorang ibu, tentunya ini akan memotivasi para wanita-wanita untuk ikut nyemplung di bursa saham juga. Seorang ibu bisa untung sebanyak ini. Dan luar biasanya lagi, beliau ini bukan hanya investor saham, tapi kalau Anda lihat profilnya, beliau ini juga adalah seorang direktur dari perusahaan terbuka di BEI. Jadi beliau ini sosok yang hebat, bahkan diundang oleh BEI waktu Ratu IPO, beliau ini diundang. Jadi beliau sosok yang hebat, udah untung 400 juta dalam 9 hari, dan kalau semua saham yang dibeli tanggal 13 Januari dijual, beliau itu untungnya udah 800 juta lebih. Jadi luar biasa, beliau bisa untung sebanyak itu. Ini salah satu sosok yang pantas kita idolakan. Ada pertanyaan menarik ketika kami post ini di Instagram, mengatakan insider trading di US kan nggak boleh. Jadi ini satu komen menarik mengatakan di Amerika insider trading nggak boleh. Yes, seingat saya sih nggak boleh. Saya nggak tahu peraturan itu udah dicabut atau enggak. Cuma insider trading nggak boleh. Kalau di Indonesia, saya nggak tahu sih ada nggak peraturan insider trading, karena saya bahasa Indonesianya insider trading aja saya nggak tahu apa. Karena saya udah 15 tahun trading, nggak pernah sekalipun saya dengar ada seorang sosok yang ditangkap, dipidanakan, atau diperdatakan, atau didenda karena melakukan insider trading di Indonesia. Mungkin ada, tapi saya nggak pernah dengar. Selama 15 tahun terakhir ini saya nggak pernah dengar ada yang dipidanakan di Indonesia. Kemungkinan besar karena memang insider trading nggak ada di Indonesia, nggak terjadi, karena kita tahulah kualitas moral para pelaku pasar di Indonesia tentunya layak diacungi jempol. Jadi kemungkinan besar insider trading nggak ada di Indonesia. Jadi dan kalau ditanya apakah ini insider trading, saya rasa sih enggak. Karena kalau di Amerika yang saya ketahui insider trading itu misalnya seperti ini ya. Misalnya ada perusahaan mau diakuisisi. Ada perusahaan profitnya besar. Profitnya naik 200%. Mau dirilis hari Kamis laporan keuangannya. Karena profitnya tumbuh, di rootnya beli dulu hari Rabu sahamnya. Pas hari Kamis dirilis, orang tahu harga sahamnya naik, di rootnya yang beli hari Rabu, hari Jumat malah jualan. Jadi di rootnya punya inside information tentang kinerja perusahaan itu, dimanfaatkan untuk profit. Di Amerika itu seingat saya yang disebut insider trading. Itu katanya nggak boleh, saya nggak ngerti kenapa nggak boleh, cuma di Amerika katanya nggak boleh. Tapi itu zaman dulu. Sekarang kan fundamental sudah mati. Kalau misalnya di root BCA tahu labanya naik naik double digit, beli di sini. Let's say beli di sini karena inside information. Atau bahkan dia beli lebih dulu. Wah, saya beli seminggu sebelumnya. Inside information, karena labanya tumbuh double digit, NIM-nya naik, penyaluran kreditnya naik. Beli di sini di root BBCA, let's say, kita berandai-andai ya. Insider trading, kalau ini BBCA saham Amerika, beli di sini, malah nyangkut beliau.
Karena fundamental sudah mati. Nggak ada urusan laba naik double digit sama harga saham naik, nggak ada. Jadi jelas, dan itu jadi sangat tidak ada basis kalau menganggap ini insider trading. Karena tidak ada yang berubah dari ratu. Di sini perusahaan nggak jelas, di sini nggak jelas, di sini nggak jelas, di sini nggak jelas, di sini nggak jelas. Di sini valuasinya mahal, di sini mahal, di sini mahal, di sini mahal, di sini mahal, selalu mahal. Jadi nggak ada yang insider, nggak ada information tambahan. Kita nggak tahu juga nih ngerjain apa sehari-hari, nggak ada, itu semua nggak ada. Jadi please jangan menyebarkan berita-berita atau membangun opini-opini yang seakan-akan menjelekkan seseorang. Beliau ini adalah trader hebat yang layak diacungi jempol, itu aja. Karena nggak ada berubah, nggak ada information apa-apa, nggak ada apa. Hanya harga sahamnya naik, beliau di waktu yang tepat di sini, jual di sini, dan sekarang terakhir berita terakhir beliau masih pegang sahamnya sebanyak berapa lot gitu, 5.000 lot atau berapa. Seperti itu. Oke, kalau kita analisa pergerakan saham Ratu di periode kenaikannya sebelum hari ini, kita lihat di sini yang borong MGC, PYB dan lain-lain. Kesimpulannya bandar buyback saham yang diberikan ke investor retail di masa pemesanan IPO. Investor retail profit taking di average 5.000-an. Jadi luar biasa. Investor retail profit taking rata-rata, ini Anda lihat penjualnya, investor retailnya profit taking di 5.000-an. Total buyback yang dilakukan bandar itu sebanyak 190 miliar, dan buyback 190 M ini itu membuat market cap Ratu naik sampai 16 triliun. Jadi cengli lah ya, masukin duit 190 M, market capnya naik 16 triliun. Ini kejadian sampai perdagangan minggu lalu. Hari ini harga sahamnya bergejolak. Oh ya, kalau kita pakai analisa bandar melalui IPO, kita lihat retail penjual terbesar, ada semi retail, ada underwriter. Yang borong sampai periode ini adalah broker repo dan institusi, seperti itu. Itu analisanya bisa, kalau yang bisa analisa bandar melalui IPO tentunya mengerti maksudnya. Oke, lanjut. Hari ini menarik, hari ini Ratu harga sahamnya bergerak volatile meskipun sahamnya sedang FCA. Seperti itu. Ini hari ini transaksi harian terbesar sejak IPO, dalam satu hari transaksinya 181 miliar. Sebagai pembanding, dari hari pertama sampai minggu lalu, total transaksi Ratu hanya 190 M. Jadi dari sini sampai sini itu transaksi 190 M, hari ini transaksinya 191 miliar. 181 miliar. Jadi luar biasa besar transaksi hari ini, dan ini masuk 5 besar transaksi FCA terbesar. Jadi saya mungkin ini peringkat pertama, saya nggak punya waktu untuk cross check data, tapi ini at least 5 besar. Transaksi di FCA kan biasanya kecil-kecil, ini di FCA aja 181 miliar, dan analisa bandar merugi tetap bisa digunakan di saham-saham yang FCA. Kita lihat dalam perdagangan hari ini CP, YB, HP, LG ini yang jualan paling banyak, dan broker-broker pahlawan bursa juga mulai buyback di saham ini. Jadi kesimpulannya hari ini bandar melakukan distribusi besar di pasar FCA, dan retail mulai melakukan aksi buyback di 6.500 sampai 7.000. Kita lihat nih, broker-broker retail membeli di harga 6.500 sampai 7.000. Ini tentunya wajar karena sebelumnya retail sudah berhasil jualan di harga 5.000. Tentunya sebagai pahlawan bursa yang baik, kalau untung di 5.000 bisa buyback lagi di harga lebih tinggi lagi biar bandarnya bisa untung besar juga. Seperti itu ya. Kita lihat retail sudah mulai buyback di 6.500 sampai 7.000. Ini menandakan memang pergerakan sahamnya sehat dan saham ini menarik untuk kedepannya. Seperti itu. Dan menurut saya ini ya, saya pribadi saya masih pegang Ratu. Tadi siang saya kepikiran masuk, tadi pagi ketika harga sahamnya turun saya kepikiran masuk. Cuma saya belum berani masuk, masih ragu karena ini pasar FCA. Kalau pasar reguler pasti saya udah hajar kanan langsung borong ketika harga sahamnya turun pada perdagangan tadi. Karena ini pertama kali saham Ratu turun. Sebelumnya selalu naik, selalu arah atau suspend. Ini pertama kali turun. Cuma saya belum berani masuk ketika saya lihat dia udah naik lagi. Jadi saya masih ragu, ini saham masih menarik, saya masih hold. Saham yang saya punya saya masih ragu berani masuk atau enggak. Yang pasti saya belum profit taking. Beda sama retail-retail lain yang udah profit taking di 5.000. Saya sih belum, saya masih mikir-mikir. Tapi ini masih saham watchlist saya untuk Ratu. Seperti itu, menarik.
JBDK Bandar IPO Konglo hari ini harga sahamnya turun 5,7%. Kalau kita lihat ini dari awal IPO sampai hari ini kesimpulannya Bandar IPO sukses mendistribusikan CBDK ke investor retail dengan profit lebih dari 100% harga modalnya. Jadi cuan besar Bandar CBDK. Influencer masih terus mempromosikan saham ini untuk dibeli retail seperti banyak dibahas konsisten kami bahas di Telegram kami. Saham ini sangat dipromosikan supaya investor retail diundang banget untuk membeli saham ini. Dan barang bandar yang belum dijual ke investor retail masih banyak. Jadi saya percaya bandar masih terus pengen jualan karena barang mereka masih sangat banyak. Seperti itu. Dan CBDK ini pergerakan bandar hari ini, penjualan bandar ke investor retail berjalan lancar hari ini. Kita lihat broker-broker MG, AK masih jualan besar-besaran hari ini, jadi masih lancar. Omset bandar hari ini lebih rendah dari rata-rata omset minggu lalu. Jadi salah satu pembahasan kami di sosmed kami yang mengatakan bahwa yang penting bagi bandar CBDK ini omset. Sekarang ini kalau jualan udah untung 100% lebih. Tapi 100% itu cuma persentasi. Yang mereka incar duit. Yang mereka incar adalah bisa jualan 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar, atau 200 miliar sehari. Mereka pengen duit kan, bukan pengen persentasi. Jadi mereka ini fokus untuk cari omset tinggi. Itu sebabnya influencernya mengupgrade harga, mempromosikan saham ini supaya investor lokal beli. Karena ini jadi menurut pandangan saya CBDK ini memang perusahaan yang dibuat untuk dijual ke publik. Kayak gitu, dijual ke publik. Kita tahu CBDK ini anak usahanya Pani ya. Anak usahanya PIK 2, Pani kan saham ya. Pani sama PIK 2 tentunya beda. Anak usahanya PIK 2. Ini di-IPO-kan untuk dijual ke masyarakat supaya pemiliknya bisa dapat duit dari jualan CBDK. Terus prospeknya gimana ya nggak tahu. Sekarang sih tentunya masih akan disuntikan. Enaknya perusahaan di middle ini adalah misalnya setiap proyek PIK 2 bisa lewat CBDK dulu, baru CBDK beroperasi, dapat profit, dapat revenue dan lain. Di lewat CBDK sekarang ketika masih dimiliki pemilik utamanya. Tapi kalau setelah CBDK ini dimiliki publik, tentunya proyek-proyek dari PIK 2 nggak akan dilewatkan ke CBDK lagi. Beliau buat perusahaan misalnya CBDM gitu. Jadi nggak usah lewat sini lagi karena kan ini udah milik publik, ini sudah dijual. Jadi ini jadi perusahaan terpisah yang dimiliki oleh publik. Jadi menurut saya CBDK ini semakin banyak dijual semakin happy. Berapa harganya nggak penting, yang penting omsetnya terus naik. Yang menarik di sini tentunya bagaimana bandar terus meningkatkan omset saham ini. Influencernya ngomong apa lagi? Promosinya di YouTube doang, di TV, di media, atau misalnya ada promosi besar-besaran secara live gitu. Secara live atau secara ini ngetok rumah atau dan lain-lain untuk jualan CBDK. Seperti itu, ini saham yang sangat menarik. Saya pribadi udah nggak punya saham CBDK ini. Seperti itu, belum kepikir untuk masuk lagi walaupun belum saya coret dari watchlist saya. Oke, kurang lebih seperti itu saham-saham menarik pada perdagangan di akhir bulan Januari ini. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang punya pertanyaan, punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time.